NDC. Welcome back to NDC Online Service. Dan pada hari ini kita semua bersuka cita karena Tuhan begitu baik, amin. Mari sama-sama kita puji nama Tuhan. Oh, begitu baik Tuhan. Oh, begitu baik bagi kami. Allah, jalan keluar kami. Dan kami berserah padamu Tuhan. We worship you, Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You're here, Jesus. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yes, we know you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, that's who you are, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You're here, Jesus. You are here, you're healing every heart. Healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, Jesus. You are here, you're turning lives around. I worship you. I worship you. You're mending every heart. You are here, you're mending every heart. I worship you. Yeah, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that's who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are, Jesus. That is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. 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 You're mending every heart. You're our Lord and Savior, Jesus, and we worship you, Lord. We worship you. Come on, every heart. Let's sing together for Jesus. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Yes, Jesus, you're working in this place. You're working in our hearts. You never stop. Come on, let's go. Praise Him a little more, Jesus, come on. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop.
you're worthy. You're worthy to be praised, oh God. Inilah hati kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kaulah jalan keluar kami. Kaulah perlindungan kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Yesus. Oh, Yesus. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yeah. Come on, every heart. Let's sing and praise Jesus. We give our heart to you, Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Yes, Jesus, that is who you are. Sekali nyatakan, that is who you are. 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 Oh, that is who you are, my Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang bertahta Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama nyatakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Kami bersorak-sorai menyambut Engkau di hati kami, di atas segala pujian kami Tuhan Yesus. Come on church, praise the Lord. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Bertepuk tangan, bersorak, come on sing it out. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan, bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik,
Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga-Mu bersorak. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kau yang hidup dalam kami Tuhan. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga-Mu bersorak. Bertepuk tangan buat Tuhan kita, sebab Dia agung dan besar. Mari kita sama-sama nyatakan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga-Mu bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga-Mu bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga-Mu bersorak. Berikan sorak-sorai yang terhebat buat Tuhan kita. Haleluya. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 21 Maret tersedia online melalui YouTube channel NDC dan juga ndcministry.tv. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC. Youth Service setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night setiap Rabu pukul 19.30 bersama Pastor Josia Abdi Saputra tersedia di YouTube channel NDC. Woman Service setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online. Dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @ndcwoman. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silahkan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan.
Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704 030 8282 atas nama Nafiri Allah, atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sesaat lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus akan dipimpin oleh Senior Pastor Josia Abdi Saputra. Siapkanlah roti dan anggur bagi Anda dan keluarga. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang layak dipuji, disembah, diagungkan, dimuliakan. Melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, Kau tempat perlindungan kami, kubur pertahanan kami, Allah yang kami sembah. We praise You Lord. Hosana, 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 layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata
sembah, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Katakan dalam imanmu, sembah, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita katakan lewat pujian ini, sungguh besar Tuhan, pengorbananmu yang sudah menyelamatkan aku. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sambil memandang kepada salib Yesus, mari kita mengangkat roti kita ke atas, saudara. Kita mengingat ketika Yesus menanggung semua dosa kita atas tubuhnya, sehingga tubuh Yesus dihancurkan, diremukkan, dan dipecah-pecahkan bagi kita untuk menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah roti yang kita pegang dan akan kita makan bersama ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya, mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi satu dengan tubuh-Mu. Terima kasih Kau menanggung semua dosa kami atas tubuh-Mu, tetapi juga setiap penyakit kami. Itu sebabnya kami percaya dimanapun kami berada yang mengikuti ibadah saat ini, kami mengalami lawatan Tuhan dan lewat bilur Yesus yang sakit disembuhkan saat ini dalam nama Yesus. Kami menerima kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang kita mengangkat cawan kita tinggi ke atas, saudara. Kita mengingat ketika Yesus mencurahkan darahnya bagi kita. Ketika Yesus dicambuk sepanjang Via Dolorosa, darah mengalir. Ketika tangan dan kakinya dipaku dan kepalanya dimahkotai duri, darah tercurah bagi kita. Dan akhirnya lambung Yesus ditusuk dengan tombak. Darah bercampur air mengalir keluar. Artinya seluruh darah Yesus telah tercurah habis untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dan saudaraku, bukankah cawan dan anggur yang kita pegang dan akan kita minum bersama ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya, mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari umat yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan katakan haleluya. Semua bersorak haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan
buat darah yang tercurah. Terima kasih Yesus buat bilur yang menyembuhkan kami. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita sembah Dia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yang percaya sudah diselamatkan, mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Terima kasih Tuhan Yesus, karena lewat pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan lewat darah yang tercurah, kami semua sudah diselamatkan. Dosa kami sudah diampuni dan kami sudah menerima hidup yang kekal. Itu sebabnya kami berjanji akan setia mengiring Engkau, setia melayani Tuhan Yesus seumur hidup kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan sekarang saatnya kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan mengurapi setiap kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, sehingga setiap jemaat diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua jemaat yang siap dengar firman Tuhan katakan bersama saya, amin. Amin. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Puji Tuhan. Saya sungguh bersyukur hari ini kita kembali boleh berjumpa dalam ibadah hari Minggu secara online. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah kita dan pasti melawat setiap kita. Baik saudara-saudara, persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan seperti yang kita tahu sepanjang bulan Maret ini, tema yang kita bahas adalah Beyond Boundaries atau melampaui batasan-batasan. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang hidup dalam batas-batas yang mereka buat sendiri dalam pikiran mereka. Mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa berjalan sejauh itu misalnya. Mereka punya pemikiran bahwa, oh saya nggak mungkin punya bisnis yang besar. Ya saya bisnisnya ya di ruko ini saja. Ada juga yang berpikir, oh pelayanan saya hanya ya di gereja ini saja. Saya nggak bisa keluar dari gereja apalagi mempengaruhi dan jadi berkat untuk kota. Saudara-saudara, seringkali pikiran-pikiran mereka membatasi mereka sendiri. Nah, seringkali itu terjadi karena banyak orang terfokus kepada misalnya kegagalan masa lalu. Itu menimbulkan trauma. Akhirnya mereka berkata, oh saya batasannya segini, nggak bisa lebih besar lagi. Atau pengalaman-pengalaman buruk masa lalu membatasi pikiran seseorang untuk bisa berpikir lebih besar. Dan akhirnya mereka menerima keadaan. Memang ya saya sudah beginilah. Menerima kelemahan serta keterbatasan mereka sebagai alasan untuk tidak menerima hal-hal yang lebih baik. Apalagi yang terbaik. Padahal Tuhan mempunyai rencana yang besar di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita tidak bisa melihat Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang bagi Dia tidak ada yang mustahil. Melampaui segala batas-batas yang ada di dalam pikiran kita. Nah hari ini mari kita belajar terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan beyond boundaries. Apa sih yang dimaksud dengan melampaui batasan-batasan? Kalau kita membaca di dalam kitab Maleaki pasal 1 ayat 1-5, itu menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel seringkali meragukan kasih Tuhan, tapi Tuhan menyatakan aku mengasihi engkau. Bahkan Tuhan berjanji akan membuat pengaruh Israel sampai di luar wilayah Israel, melampaui batasan-batasan Israel. Nah, saya ingin bacakan dari Maleaki pasal 1 ayat yang kelima. Maleaki pasal 1 ayat yang kelima, dikatakan begini. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Nah, saya pikir penting juga saya membaca dalam
terjemahan bahasa Inggris dari versi New King James Version. Dikatakan begini. Your eyes shall see, and you shall say, the Lord is magnified beyond the border of Israel. Jadi di sini kita melihat bahwa saudara-saudara, mereka akan melihat dan mereka akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan melampaui batasan-batasan Israel. Seringkali Israel beranggapan bahwa kebesaran Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan hanya terbatas dalam lingkungan mereka saja. Tetapi firman Tuhan dalam ayat 5 tadi dengan jelas menyatakan bahwa matamu akan melihat, mulutmu akan berkata bahwa Tuhan adalah maha besar, melampaui batas-batas Israel. Nah, ini firman Tuhan harus kita imani, saudaraku, dalam kehidupan kita sekarang. Kita harus percaya dan berkata, Tuhan adalah maha besar, melampaui batas-batas yang mungkin pernah kita ciptakan sendiri di dalam pikiran kita. Tuhan menghendaki kita menjalani kehidupan yang maksimal dalam semua area kehidupan kita. Entah bisnis kita, entah pelayanan kita, entah apapun yang kita kerjakan, Tuhan ingin kita maksimal melampaui batas-batas keadaan kita. Tuhan menghendaki supaya kita memperluas pelayanan kita. Jangan gitu-gitu aja. Jangan dibatasi oleh 4 dinding gereja kita. Ya beginilah, memang saya dipanggil Tuhan untuk melakukan hal kecil. Jangan, saudaraku. Keluar dari batasan itu. Tuhan menghendaki saudara dan saya memperluas pekerjaan kita, kantor kita, bisnis kita. Bahkan pengaruh kita dalam skala yang lebih besar. Jadi hari ini saudara-saudaraku, jangan kita di dalam pikiran kita sendiri sudah membatasi itu. Membatasi sehingga akhirnya apa, saudaraku? Kita hanya mengerjakan hal-hal yang begitu-begitu saja dari waktu ke waktu. Padahal sebenarnya Tuhan ingin saudara dan saya melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Saya percaya bahwa pelayanan kita tidak hanya dibatasi oleh dinding gereja kita atau sekitar kita. Tapi kita bisa memberkati kota kita lewat pelayanan, bahkan Indonesia. Kalau kita percaya Tuhan mau melakukan hal itu. Demikian juga dengan bisnis saudara. Tuhan mau bukan sekedar untuk saat ini saja. Oh, yang penting saya punya pekerjaan dan bisnis. Cukuplah 1 ruko. Saya buka 1 restoran di ruko itu. Padahal Tuhan ingin saudara memperbesar restoran saudara. Bukan hanya juga di 1 tempat. Di banyak tempat. Bahkan mungkin keluar kota kita bisa ekspansi. Melampaui batasan-batasan yang mungkin pernah kita ciptakan dalam pikiran kita. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa sih kita harus punya pikiran yang melampaui batas-batas yang pernah kita ciptakan? Mengapa, saudaraku? Mengapa Tuhan mau kita melampaui batasan-batasan kita? Karena Tuhan menghendaki lewat hidup kita namanya dipermuliakan. Tuhan menghendaki lewat bisnis kita namanya dimasyurkan. Tuhan ingin lewat apa yang kita kerjakan dan lakukan orang bisa melihat Tuhan kita hidup. Tuhan kita maha kuasa dan Tuhan kita luar biasa. Dan semua orang akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Garis bawahi. Yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang kujadikan. Jadi jelas saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan yang kita baca barusan, bahwa kita memang diciptakan oleh Tuhan. Apalagi kita adalah orang-orang yang bukan sekedar diciptakan oleh Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan ditebus oleh Yesus. Tuhan Yesus ingin, Allah kita ingin hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita. Bukan saja untuk yang hari ini yang kita kerjakan. Tapi untuk perkara-perkara yang jauh lebih besar. Melampaui batasan-batasan yang pernah kita buat di dalam pikiran kita. Saudara-saudara, hidup ini terlalu singkat, saudaraku, untuk dijalani dan melakukan hal-hal yang kecil. Saya nggak mengatakan kita
tidak boleh melakukan hal yang kecil. Bahkan Alkitab berkata kita harus setia dalam perkara kecil. Tapi saudaraku, setelah kita melakukan hal itu, kita tidak boleh hanya diam terus dan melakukan hal itu terus. Hal-hal kecil itu. Karena Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita. Tuhan ingin kita melampaui batas-batas yang pernah kita ciptakan dalam pikiran kita. Dan hidup kita adalah kesempatan untuk kita dapat menghasilkan sesuatu. Tuhan ingin kita berbuah. Sehingga lewat buah yang kita hasilkan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Perhatikan Filipi pasal 1 ayat 22. Filipi pasal 1 ayat 22 berkata begini. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi jelas saudara-saudara, firman Tuhan berkata, kita tidak boleh hanya sekedar hidup. Tapi hidup kita ini berbuah. Apa artinya? Bisa dinikmati. Ya, buah bisa dinikmati. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan hidup kita akan memuliakan nama Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa Tuhan ingin kita melampaui batasan-batasan yang sudah kita buat dalam pikiran kita. Jadilah orang-orang yang melampaui batasan itu. Karena Tuhan ingin memperluas wilayah saudara. Tuhan ingin memperluas pengaruh kita. Dan Tuhan ingin memberkati kita lebih daripada apa yang sudah kita lakukan dan kita terima saat ini. Jadi, perluaslah pelayanan saudara. Perluaslah pekerjaan saudara. Perluaslah bisnis saudara. Karena Tuhan Maha Besar melampaui batasan-batasan yang pernah kita buat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melampaui batasan-batasan itu? Ini penting sekali karena mungkin saudara sudah menangkap, oh ya, saya mau. Tidak lagi dibatasi oleh pikiran saya yang mungkin sempit. Tidak lagi dibatasi oleh hal-hal yang selama ini menjadi trauma dalam hidup saya. Nah, tapi bagaimana caranya, saudaraku? Nah, mungkin hari ini kita memiliki begitu banyak batasan. Saudara misalnya kurang keahlian, misalnya. Wah, saya kurang keahlian. Atau kita punya latar belakang yang nggak gitu bagus. Latar belakang dari keluarga yang sederhana, mungkin orang tua kita orang sederhana. Oh, keluarga besar kita nggak ada yang hebat, nggak ada yang sukses. Latar belakangnya seperti itu. Atau mungkin kita terbatas dalam hal keuangan. Ya, kita nggak punya modal yang banyak untuk mengembangkan pekerjaan kita atau memulai bisnis. Dan kita minim pengalaman dan lain sebagainya. Jika kita hanya berfokus kepada keterbatasan kita, saudaraku, yang tadi saya sebutkan, entah nggak punya pengalaman, nggak punya modal, keluarga saya keluarga yang biasa-biasa saja, maka kita tidak akan dapat mengalami hal-hal besar yang melampaui keadaan kita. Kita perlu merombak pola berpikir kita. Jadi saya garis bawahi sekali lagi, apa yang harus kita lakukan, saudaraku, kita perlu merombak pola berpikir kita. Agar kita memiliki sikap hidup yang positif. Bukankah Alkitab juga berkata dalam Roma pasal 12, kita harus mengalami perubahan dalam pola berpikir kita. Saya rasa itu bukan sekedar pola berpikir dalam hal-hal rohani. Tapi juga di dalam segala segi dalam hidup kita. Termasuk pekerjaan kita. Termasuk bisnis kita. Termasuk pelayanan kita. Kita harus merubah pola pikir kita, saudaraku. Karena kita percaya bahwa Tuhan ingin kita bisa melakukan hal-hal besar, bahkan melampaui batasan-batasan yang pernah kita ciptakan dalam pikiran kita. Sebenarnya firman Tuhan juga menegaskan bahwa kehidupan saudara dan saya itu sangat tergantung dari bagaimana kita berpikir tentang diri kita. Itu sebabnya dalam firman Tuhan Raja Salomo pernah berkata begini, saudaraku. Raja Salomo dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Apa ini maksudnya? Saudara memperhitungkan dirimu seperti apa? Nah, itulah saudara. Kalau saudara berpikir, oh saya nggak bisa mengerjakan hal yang besar, saya ini orang bodoh, saya nggak punya pengalaman, itulah kita. Oh, saya ini terbatas, hanya bisa bisnis ya, kecil-kecilan saja. Itulah kita.
Tetapi kalau kita hari ini saudaraku mengalami perubahan dalam pikiran kita, pola pikir kita berubah, Tuhan besar menyertai kita di dalam kita, dan Tuhan ingin kita melampaui batasan-batasan kita, lalu kita berkata, aku tahu bersama dengan Tuhan, aku bisa melakukan hal yang lebih besar dari hari ini. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu kita berkata, aku akan melakukan sesuatu yang besar. Aku akan melakukan sesuatu yang besar dalam pekerjaanku, dalam bisnisku dan pelayananku. Itulah saudara. Saudara akan melakukan hal-hal besar. Jadi saudaraku, hal-hal yang mendominasi pikiran saudara, hal-hal itu akan mengontrol kata-kata kita. Kata yang kita ucapkan. Jadi orang itu dari perkataannya bisa ketahuan gimana pikirannya. Kalau dia selalu negatif, itu pikirannya. Kalau dia selalu berkata, aku nggak bisa, nah itu pikirannya. Itu keluar dari perkataannya. Kemudian saudaraku akan keluar dari sikapnya. Sikap yang kita miliki, cara kita bereaksi terhadap orang lain, itu saudaraku akan terlihat sekali bagaimana atau apa yang ada dalam pikiran kita. Seorang hamba Tuhan yang bernama Charles Swindoll, dia berkata bahwa 10% dari hidup adalah mengenai hal-hal yang terjadi padamu. Dan 90% lainnya tergantung reaksimu. Jadi saudaraku, reaksi kita sangat menentukan. Itu sebabnya kita perlu mengalami perubahan dalam pikiran kita. Lalu kita juga bisa menilai diri kita berubah. Karena bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih besar. Sikap hidup yang positif berperan besar terhadap respon kita terhadap semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Itu sebabnya kita lihat bahwa sebelum Tuhan bekerja dan memakai hidup seseorang, Tuhan selalu berurusan terlebih dahulu dengan pola pikirnya. Jadi seseorang yang mau dipakai Tuhan, Tuhan akan berurusan dengan orang itu, merubah pola berpikirnya. Contoh misalnya seperti Abraham. Ketika Abraham mendapatkan janji dari Tuhan, aku akan rubah hidupmu yang mungkin sulit punya anak, menjadi satu bangsa yang besar. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan pakai Abraham menjadi bapak banyak bangsa. Nah, Tuhan merubah dulu pola berpikirnya Abraham. Abraham disuruh keluar. Lalu kemudian Abraham suruh lihat bintang-bintang di langit. Lalu suruh menghitung. Oh, banyak sekali Tuhan. Lalu Tuhan berkata, seperti itu banyaknya keturunanmu. Sebenarnya lewat semua peristiwa ini, Allah sedang berurusan dengan Abraham dan sedang merubah pola pikirnya. Bahwa Abraham yang gak punya anak, Allah ingin memberkati dan punya banyak anak dan keturunan seperti pasir di laut. Musa juga sama. Sebelum Musa dipakai Tuhan secara luar biasa, Musa tadinya merasa tidak bisa. Oh Tuhan, aku gak bisa berkata-kata, aku gak pandai berbicara. Tapi Tuhan menjumpai Musa lewat semak belukar yang menyala. Dan Musa mendapatkan sesuatu dari Tuhan yang merubah pola berpikirnya. Nah, contoh juga saya bisa sampaikan pada saat ini adalah tentang seorang anak muda yang namanya Gideon. Gideon ini juga merasa, ya saya bukan siapa-siapa. Saya ini dari keluarga yang sederhana. Saya ini gak bisa. Tapi Tuhan mengangkat Gideon menjadi hakim yang berpengaruh atas bangsa Israel. Tapi coba kita lihat ya, bagaimana prosesnya Tuhan merubah Gideon. Hakim-hakim pasal 6 ayat 11 sampai 15. Hakim-hakim pasal 6 ayat 11 sampai 15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Perhatikan saudaraku, garis bawahi, agar tersembunyi bagi orang Midian. Midian sedang menguasai bangsa Israel. Menjajah mereka dengan sangat jahatnya saudaraku. Gideon takut. Jadi dia kerjanya ngumpet, tersembunyi bagi orang Midian. Terus ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Mungkin Gideon kaget.
Kok orang penakut kayak saya dibilang Tuhan menyertai engkau, pahlawan. Disebut pahlawan, saudaraku. Yang gagah berani. Sebenarnya apa yang mau dilakukan oleh Allah? Allah mau menyatakan engkau adalah pahlawan. Berbeda pandangan Tuhan sama dirinya sendiri. Dan ini sedang dirubah oleh Tuhan. Engkau pahlawan yang gagah berani. Terus ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Jadi Gideon punya pemikiran negatif tentang situasi waktu itu. Dan meragukan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan atas bangsa Israel. Jadi Gideon ini negatif, saudaraku. Lanjut ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya, kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Kepada seorang Gideon yang melihat situasi kondisinya salah pada waktu itu. Yang merasa juga dirinya kecil dan takut. Justru di sini dikatakan Tuhan memilih Gideon. Dan Tuhan berkata, aku mengutus engkau. Sesuatu yang luar biasa. Melampaui yang dipikirkan Gideon, saudaraku. Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Lagi-lagi, dia negatif. Ah siapa saya ini, nggak bisa. Banyak yang saudara juga begitu. Tuhan berkata, aku akan pakai engkau. Ah siapa saya? Saudara, nggak ada orang yang cukup layak dipakai Tuhan. Tetapi Tuhan merubah pola pikir Gideon. Dan akhirnya kita tahu, saudaraku, bahwa Gideon pemuda pemalu, penakut, merasa kecil. Bahkan sembunyi dari orang Midian. Di situ Tuhan merubah pola berpikirnya. Sebelum pada akhirnya Allah memakai dia untuk perkara yang besar. Menjadi hakim yang memimpin bangsa Israel. Tuhan membangkitkan sikap positif, pikiran positif di dalam diri Gideon. Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ya pahlawan yang gagah berani. Hari ini saudaraku, janganlah pikiran saudara membatasi saudara. Saya berdoa firman Tuhan hari ini merubah pola berpikir kita. Sehingga kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat. Tuhan melihat saudara berbeda dengan saudara melihat dirimu. Padahal Alkitab tadi berkata, firman tadi berkata, bahwa kita menjadi seperti apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Kalau engkau berpikir kecil terus, engkau berpikir nggak bisa terus, itulah saudara, kata Alkitab tadi. Tapi kalau saudara mengikuti pikiran Tuhan, engkau pahlawan, engkau bisa, engkau akan melampaui batasan-batasan yang kau ciptakan dalam pikiran. Hari ini saudaraku, saya mau tekankan ini perubahan pikiran. Perubahan pola pikir ini sangat penting. Itu sebabnya kita harus membaca Alkitab tiap hari karena Alkitab merubah pola pikir kita. Nah, sebelum saya akhiri firman Tuhan, selain kita harus merubah pola pikir kita, saudara-saudaraku, ada satu hal lagi yang saya mau tekankan. Kalau hanya pola pikirnya saja yang berubah, saudaraku, sikap hidupnya yang positif, itu saudaraku harus ditambah dengan tindakan. Jadi pola pikirnya diubah jadi positif, tapi harus juga dinyatakan dalam usaha yang sungguh-sungguh. Ayat terakhir yang akan saya bacakan untuk kita semua, Kejadian 27. Ayat 39-40. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi. Dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, perhatikan, akan terjadi kelak. Apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, garis bawahi, berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi perhatikan, kita melihat kisah di atas saudaraku yang sudah kita baca tadi. Walaupun Esau tidak memiliki lahan yang subur untuk diolah,
Tetapi dikatakan jika Esau mau berusaha sungguh-sungguh, maka dia akan keluar dari batasan yang mengikat hidupnya. Jadi penting sekali ada usaha sungguh-sungguh. Jadi saudara-saudaraku, mari kita dengan firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca tiap hari, robah pola pikir. Jangan biarkan pikiran sudah membatasi. Wah, saya nggak bisa, saya orang kecil, saya terbatas, ya bisnis saya hanya begini aja. Oh, pelayanan saya hanya untuk kelompok kecil di core. Tidak. Tuhan ingin sudah melampaui batasan itu. Kita robah pola pikir kita. Tapi juga penting sekali ada usaha sungguh-sungguh. Kalau memang kita kurang ilmu, ya mesti belajar. Kita mesti bergaul dengan orang-orang yang lebih memahami tentang bisnis misalnya. Kalau saudara mau pelayanan saudara berkembang, saudara juga mesti belajar bagaimana melayani dengan lebih baik. Jadi intinya adalah setelah pola pikir kita diubahkan, saudaraku, menjadi pola pikir yang positif, yang percaya kuasa Tuhan, lalu ada tindakan usaha yang sungguh-sungguh. Saya percaya setiap saudara tidak hidup terus seperti ini saja. Bisnismu akan mengalami terobosan. Pelayananmu nggak begini-begini saja. Gereja nggak begini-begini saja. Akan ada terobosan melampaui batasan-batasan. Pekerjaan saudara akan melampaui batasan-batasan saudara. Mengapa? Karena kita punya pola pikir yang diubahkan. Tapi ada tindakan dan usaha yang sungguh-sungguh. Doa saya lewat firman Tuhan ini. Setiap jemaat yang sedang mendengar firman Tuhan akan mengalami terobosan. Hidup kita akan melampaui batasan-batasan yang pernah kita pikirkan. Yang ada dalam pikiran kita. Kita akan melampauinya bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya saya mau berdoa untuk setiap kita. Supaya lewat firman Tuhan kita dengar. Hari ini setiap kita akan mengalami hidup yang melampaui batasan-batasan yang pernah kita ciptakan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami tidak sekedar menjadi pendengar, tapi kami rindu setiap kali kami mendengar firman Tuhan merubah kami. Kami percaya Tuhan, bahwa hidup kami nggak begini-begini terus. Pelayanan kami nggak begini-begini terus. Bisnis kami, pekerjaan kami nggak seperti ini terus. Tuhan menghendaki kami melampaui setiap batasan yang pernah kami ciptakan dalam pikiran kami. Dan doa hamba-Mu Tuhan, setiap jemaat akan melampaui batasan-batasan itu. Saudara yang rindu melampaui batasan saudara, angkat tangan saudara. Saat ini juga saya mau berdoa dalam nama Yesus. Setiap saudara yang mengangkat tangan, aku berdoa Tuhan memimpin saudara untuk melampaui setiap batasan saudara. Bisnismu mengalami terobosan, pelayananmu mengalami terobosan, pekerjaanmu mengalami terobosan, melampaui setiap batasan itu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa di akhir ibadah kami untuk bangsa kami Indonesia. Kami rindu Tuhan mengurapi Bapak Presiden Jokowi dan semua jajarannya beri hikmat untuk membawa Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Ekonominya segera dipulihkan. Gereja juga bisa segera beribadah kembali. Dan kami rindu Tuhan Indonesia mengalami lawatan Tuhan dan berkat Tuhan. Dan sekarang sebelum kami akhiri ibadah ini bersama-sama, kami membuka hati untuk menerima anugerah dan berkat dari Allah Bapa. Cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap